silakan dimulai dan kemudian nanti segera disambung dengan penyanggah satu persatu juga masing-masing diberi kesempatan. Ingat masih 1 menit, jika lewat 1 menit saya akan tutup suaranya supaya langsung dilanjutkan oleh penyaji berikutnya atau penyanggah berikutnya. Kemudian setelah itu baru akan kita buka untuk tanya jawab. Tidak ada sanggahan yang dijawab oleh penyaji atau sebaliknya untuk sementara, kecuali dalam perdebatan perdiskusian yang kita lakukan. Nanti yang diskusi boleh bertanya kepada penyanggah atau penyaji, kemudian baru mereka itu, kemudian boleh juga para audiens yang lain berpendapat untuk menyelesaikan barangkali atau memberikan informasi yang baik untuk berjalannya diskusi kita ini. Nah, karena itu mari kita dengarkan dulu yang pertama dari para penyaji. Saya persilakan para penyaji untuk menyampaikan hasil dari mini research-nya itu. Silakan. Apakah terdengar dengan jelas suaranya? Dengaran jelas ya. Jelas ya. Videonya dibuka. Bapak punten ya. kamera saya ini ke HP saya kemarin kebetulan jatuh jadi kamera saya nggak bisa ini gimana Pak? Ya saya adanya aja ya seperti apa tapi ya ada munculnya lah gitu kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Islam liberal ini menurut Charles Spurgeon muncul pada abad ke-18 karena di mana pada saat itu kerajaan Turki Utsmani dinasti Safawi dan dinasti Mogol berkeruntuhan, dan pada kejadian itu juga muncullah para ulama yang mengadakan gerakan pada Al-Quran dan Sunnah. Ini juga mulai muncullah paham liberal melalui Syah Waliullah karena menurut adat lokal suatu tempat tersebut. Lalu Islam liberal berkembang di Indonesia yang berawal dari Nurholis Masjid, yaitu merupakan murid dari Pak Falur Rahman di Chicago yang mempelopori Firqah liberal pada Maret 1970 bersama iya kalau dikira ada bukan kalau ini kalau maksudnya kalau ada di sini dan kawan-kawan. Lalu pada tahun 2001 para pengikutnya meneruskan kembali perjuangan Islam liberal dan mengadakan kelompok diskusi tersebut. Terima kasih. Ya, lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi melanjutkan dari pemateri sebelumnya. Jadi kami mewawancarai salah satu pergerakan yaitu JIL, Jaringan Islam Liberal, yang dimana kami mendapatkan hasilnya yaitu bahwasannya untuk ketuhanan dan kenabian kan masih sama Nabi Muhammad, lalu Tuhannya masih Allah. Terus yang berbeda adalah pemikirannya, yaitu yang kami rangkum memperjuangkan ke ide atau gagasan yang lebih memperjuangkan kebebasan pemikiran dan kesetaraan. Lalu JIL itu sendiri sudah membubarkan diri, bukan dibubarkan, sudah membubarkan diri itu pada tahun 2012 atau 2013. Cukup. Ya, sekitar 2012-2013 sudah lama bubar ya, dikarenakan
Ya, lanjutnya. Baik, Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin menyampaikan terkait apa yang sudah dilakukan ya Islam liberal gitu. Kan kelompok kami mewawancarai salah satu gerakan Islam liberal yaitu JIL yang sudah dipaparkan oleh teman saya. Jadi Islam liberal ini adalah Islam yang mendasar atau Islam yang mendasarkan diri gitu pada gagasan tentang suatu kebenaran yang dalam penafsiran keagamaan gitu sebagai sesuatu hal yang relatif, di mana sebuah penafsiran itu adalah kegiatan manusiawi gitu yang terhubung oleh konteks terbuka gitu. Konteks sebab bentuk penafsiran ini tuh mengandung kemungkinan salah, kemungkinan benar gitu, dan plural gitu. Maka Islam liberal ini hadir untuk mewadahi itu semua gitu. Jadi Islam liberal ini adalah salah satu bentuk upaya mendukung kaum minoritas yang tertindas gitu. Dan Islam liberal ini meyakini gitu bahwasannya urusan beragama itu adalah urusan beragama dan tidak beragama itu adalah hak perorangan gitu. Di mana hal tersebut itu harus dilindungi dan dihargai. Dan Islam liberal ini tidak membenarkan terhadap penganiayaan atau dasar suatu 10.000 apa 15 gitu. Silakan berikutnya. Siapa baru 3 ya? Jadi Islam liberal itu yang sudah kayak seperti tadi dijelaskan bahwa dari penemunya dari para pendirinya sendiri menjelaskan bahwa mereka ini sebagai orang-orang yang ingin menggugah pikirannya umat muslim gitu. Nah, jadi tujuan Islam liberal didirikan ini sendiri sebenarnya untuk membuka ruang diskusi. Nah, sebenarnya Islam liberal ini adalah sebuah organisasi di mana mereka mewadahi orang-orang yang ketika ingin berdiskusi secara mendalam tentang suatu hal gitu. Nah, tetapi Islam liberal ini tidak membuka ruang diskusi kepada hal yang menyangkut tentang akidah ataupun masalah ketuhanan lainnya gitu. Jadi Islam liberal ini dari narasumber mengatakan bahwa hanya memfokuskan kepada hal-hal yang bersifat muamalah gitu, atau enggak hal-hal yang bersifat sosial. Nah, jadi mereka tidak mengganggu tentang keyakinan atau tentang ketuhanan, itu tidak mengganggu seperti itu. Nah, kemudian Islam liberal. Silakan kepada ini sudah tampil semua kan? Silakan kepada para penyanggah untuk menyanggahnya seperti juga disampaikan oleh para penyaji masing-masing 1 menit ya maksimal. Dan itu kalau lebih akan di stop juga. Silakan para penyanggah. Baik Bapak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kebanyakan gerakan liberalisasi yang berkembang di dunia Islam saat ini telah menjadi syariat Islam sebagai objek kritik yang perlu dihabisi karena dianggap sebagai beban sejarah yang menghalang perkembangan dan pembangunan masyarakat yang menganutnya. Anehnya, mereka selalu mendabik dada bahwa apa yang mereka lakukan tersebut adalah bagian dari ijtihad dan tajdid. Terima kasih, Prof. Ya, lanjutnya. Ya baik Bapak, ya bahwasannya kan Islam liberal ini memisahkan antara urusan agama dan juga politik. Nah, akan tetapi bahwasannya menurut saya itu agama dan politik itu adalah satu hal yang berhubungan, bahwasannya kalau misalkan kita ingin suatu pemimpin itu adalah pemimpin yang mengerti kita, pemimpin yang berlandasan yang mempunyai juga agama gitu. Seperti itu, Pak. Iya. Berikutnya, lanjutkan. Ya, Bapak izin menjawab. Iya. Penyanggah. Masih penyanggah? Pak, iya. Ya, siapa? Sesatia? Iya, Bapak suaranya terdengar nggak? Iya, ada. Ya, baik. Jadi ada 2 poin yang saya akan sanggah begitu ya teman-teman. Jadi yang pertama terkait konsep pluralisme yang erat kaitannya dengan Islam liberal. Jadi pada hakikatnya kan konsep ini tuh menganggap bahwa agama itu sama gitu ya. Nah, padahal kita bisa membedakan gitu. Kalau misalnya Islam
Islam itu kan sudah jelas bahwa Tuhannya hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun agama lain juga mengakui bahwa mereka itu juga bertuhankan satu, tapi Kristen sendiri punya 3 perwujudan Tuhan. Terus kalau Buddha itu mereka mengantongi teori dari Siddhartha Gautama yang mengatakan bahwa setiap orang itu bisa jadi Buddha apabila sudah melakukan tahapan-tahapan tertentu seperti itu. Terus yang ketiga di Hindu kan kita sudah mengetahui kemarin ada 3 dewa utama seperti itu. Jadi dari konsep ketuhanannya saja sudah berbeda, lalu kenapa dianggap sama seperti itu. Terus di poin yang kedua. Ya, selanjutnya silakan. Siapa yang belum? Ya, suara saya kedengeran nggak, Pak? Ya, Yusuf langsung. Ya, di yang mau saya sanggah itu di artikel dikatakan bahwa penganut Islam liberal meyakini bahwasannya dengan model Islam seperti ini, Islam akan dipandang sebagai suatu agama yang inklusif dan toleran. Padahal menurut saya adanya Islam liberal ini justru menjadikan seolah-olah Islam liberal itu adalah Islam paling benar gitu. Padahal menurut saya Islam liberal ini itu tidak menunjukkan toleransi antara umat beragama, dan yang mereka katakan bahwa mereka menunjukkan bahwa mereka adalah agama bahwa mereka adalah Islam yang paling toleransi seperti itu. Ya, sudah? Sudah. Oke. Sekarang saatnya kita membuka diskusi ya. Siapa yang mau bertanya terlebih dahulu dan persiapkan pertanyaannya. Dan tidak ada jeda-jeda waktu untuk menjawabnya juga demikian langsung ya, kita menjawabnya, pertanyaan selesai jadi langsung dijawab oleh siapapun dari yang akan menjawab, baik itu para penyanggah maupun penyaji dulu baru kemudian penyanggah. Silakan pertanyaannya kalian sampaikan. Ya, Saudari Widya itu sudah mau bertanya atau siapa? Oh ya, banyak itu sebenarnya. Oke, yang saya baca Widya, silakan. Kalau tidak ya saudara siapa yang itu, Muhammad Noval. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya, Pak. Tadi kan disebutkan gitu ya bahwa Islam liberal ini mereka itu orang yang terbuka gitu, tapi kenapa gitu dalam segi akidah gitu mereka tidak ingin terbuka gitu, mereka tertutup. Nah, hal apa yang menjadi dasar mereka seperti itu gitu, tidak ingin untuk saling menyampaikan pendapat tentang akidah ini gitu, yang menjadi dasar landasan merekanya gitu, Pak. Ya, silakan penyaji untuk menjawab pertanyaan ini. Langsung, siapa yang mau menjawabnya? Baik, bismillah. Saya mau mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Noval itu. Mengapa tidak terbuka dengan akidah gitu? Karena bagi Islam liberal gitu, urusan akidah, persoalan yang seperti itu kaitannya antara dirinya dengan Tuhan gitu. Yang mana seseorang itu tidak bisa mengganggu-gugat antara hubungan dirinya dengan Tuhan gitu. Karena itu adalah hal yang sangat privasi gitu. Mereka itu terbuka hanya untuk hal-hal yang memang hanya dapat didiskusikan gitu. Kalau perkara itu kaitannya dengan Tuhan, mereka tidak mau mereka tidak mau menyinggung atau paham, karena mereka tahu dan menyadari pun penafsiran Al-Quran dan Al-Quran gitu ya, mereka itu tadi kan seperti yang sudah saya paparkan terkukung pada konteks terbuka, di mana penafsiran pada masa lalu dan masa sekarang itu tentunya akan ada sedikit perubahan karena Al-Quran pun berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Itu sih poin utamanya adalah.
Ada yang lain yang mau menjawabnya lagi? Boleh saya izin menjawab. Iya, Saudara Afwi. Jadi kenapa tidak terbuka terhadap diskusi akidah gitu ya? Tadi udah sebagian sudah disampaikan bahwa mereka itu menganggap manusia dan Tuhannya itu privasi gitu. Dan terutama ada juga di mana tentang teori relativisme tentang ketuhanan gitu. Jadi kemarin kita mencoba interview tentang hal ini dan salah satu pendiri itu mengatakan bahwa jadi ketuhanan itu relatif gitu. Jadi bisa menurut kamu benar belum tentu menurut saya benar. Jadi cara mereka memahami tentang konsep ketuhanan itu kayak gitu. Jadi ketika kamu punya pemahaman tentang ketuhanan seperti ini dan saya punya pemahaman ketuhanan seperti ini, ya itu nggak apa-apa, silakan diyakini gitu. Nah, tetapi kita tidak akan mengganggu apa yang Anda yakini. Nah, sehingga itu kebebasan berpikirnya atau berpendapatnya itu ada di situ. Nah, mungkin seperti itu sih yang saya satu lagi, silakan yang mau menjawab. Penyangga barangkali. Kalau tidak ada, ya kita buka pertanyaan berikutnya. Ya, siapa? Kalau misalkan mau mencoba menambahkan lagi, diperbolehkan atau tidak? Gimana? Kalau mau, kan sudah menjawab, terus mau menambahkan lagi sedikit gitu, diperbolehkan atau tidak? Ya, silakan sedikit lah untuk menggantikan yang tadi yang kurang. Oh, foto aja bisa ya. Iya kan tulisan Iya, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi gini, dalam Islam liberal, menurut Islam liberal itu gitu, bahasanya Islam itu tidak ada bedanya dengan agama yang lain gitu. Mengapa? Karena semua orang yang beragama itu adalah mukmin gitu. Jadi keterkaitannya itu mereka itu saling bersaudara dan ya tadi gitu bahwasannya sebagai Islam yang rahmatan lil alamin gitu, rahmat bagi semesta alam, itu jangan sampai gitu kita menyakiti atau menyinggung atau merasa diri paling benar gitu dengan dengan pemahaman yang kita anut gitu, bahwa Islam liberal itu meyakini hal yang seperti itu gitu. Jadi perkara akidah itu tidak disinggung. Ya. Saya langsung ingin buka lagi termin berikutnya. Silakan siapa yang mau. Tadi itu siapa yang sudah ada di atas itu? Yang belum bertanya itu. Wadova Fernisa. Iya, Prof. Izin bertanya kepada kelompok 2. Tadi kan disebutkan oleh kelompok 2 bahwa pemikiran dari Islam liberal itu memperjuangkan kesetaraan dan kebebasan serta hal-hal yang berkaitan tentang keagamaan yang lain. Nah, yang maksudnya kesetaraan dan kebebasan ini tuh yang seperti apa gitu. Dan satu hal yang membuat saya penasaran, apakah cara ibadah dari teman orang-orang yang berada dalam organisasi Islam liberal ini sama dengan Islam pada umumnya atau bagaimana? Ya, terima kasih. Baik, boleh langsung Prof mencoba untuk jawab. Iya, silakan. Baik, terima kasih Fernisa untuk pertanyaannya terkait dengan cara ibadah terlebih dahulu ya. Itu karena memang Islam ya, mereka pun sama gitu, melaksanakan sholat gitu, melaksanakan zakat dan segala macam gitu. Jadi kesetaraan dan kebebasan dalam artian apa gitu. Contohnya gini, dalam segi ibadah gitu. Sholat, zakat, gitu, puasa itu adalah sesuatu hal yang memang dari dulu sudah ada dan mutlak dan tidak ada perdebatan gitu. Dan itu mereka laksanakan, tapi mereka tidak umbarkan seperti ini karena ya tadi ya seperti yang dipaparkan bahwa itu urusannya antara dirinya dengan Tuhannya masing-masing. Kalau untuk perkara kesetaraan dan segala macam mungkin tentang jilbab mungkin ya. Kalau menurut Islam yang kita pahami gitu, jilbab itu adalah suatu kewajiban gitu. Nah, mereka itu berpikir terbuka terhadap hal itu karena sedari dulu jilbab itu menjadi suatu hal yang memang diperdebatkan gitu. Dalam artian penafsiran tentang jilbab itu beragam gitu dan unik, dan mereka berdiskusi tentang hal itu. Mereka membuka wawasan tentang hal itu gitu. Bahwa
urusan jilbab itu bukan perkara ibadah yang langsung dengan Tuhan, tapi mereka menganggap urusan jilbab itu adalah perkara muamalah karena dasarnya tadi Fotonya mereka tadi mana, Wak? menganggap bahwa Nyimpen hal fotonya. itu dari dulu ya Coba tadi nyobain dulu. terkait penafsirannya pun gitu kan itu kan terbuka kan relatif gitu, bahwasanya konteks Pengen di zaman digantinya dulu sama apa? sampai dengan zaman sekarang itu belum tentu sesuai, disesuaikan lah gitu oleh pemikiran-pemikiran terbuka mereka. Ya, cukup. Ya, baik. Kita berikan kesempatan yang lain. Barangkali ada yang mau dari grupnya yang untuk menjawab lagi. Satu orang. Saudara siapa? Ya banyak. Kalau di sudah daerah cukup sini ada begitu, nggak, Wak? kalau Carinya di sudah sana. cukup, sama kita buka lagi pertanyaan untuk berikutnya. Tadi yang belum bertanya itu Saudara Widya, udah belum? Sudah ditulis Pak pertanyaannya, tapi mikrofon nggak bisa ini. Oke. Bagaimana kita ketahui Islam menganggap bahwa kerudung itu bukan suatu yang diwajibkan, tetapi menjadi suatu budaya saja. Apa pendasaran mereka bisa menyimpulkan demikian? Dan menurut pandangan kalian, dari pendasaran yang dipaparkan oleh Islam itu letak kelirunya di sebelah mana? Ini boleh dijawab langsung oleh ya barangkali tadi masih penasaran untuk melanjutkan jawabannya dari Silmi. Boleh ya, izin Bang Raffi duluan, silakan. Aja nggak apa-apa. Raffi duluan deh, soalnya tadi Silmi, nanti Silmi yang Ya udah. Jadi saya mau mencoba jawab bukan dari pandangan Islamnya, tapi yang kemarin kita wawancara gitu ya, dari pendiri jaringan Islam liberal gitu. Nah jadi kalau kan udah dipaparkan gitu tadi kalau Islam liberal itu menganut teori relativisme gitu. Artinya pemikiran yaitu atau juga pemikirannya bebas gitu, bisa apapun argumen itu diterima. Nah jadi kalau dari kemarin kita wawancara itu gimana cara beliau memandang tentang kerudung gitu, tentang jilbab. Nah jadi beliau itu melakukan riset yang banyak gitu, tapi yang kemarin diceritakan itu cara beliau mengambil kesimpulan kayak gini. Jadi beliau itu mengambil kesimpulan melalui pengalaman hidupnya gitu. Nah jadi jadi dulu itu katanya begini. Jadi dulu itu bahwa jilbab itu, jadi beliau itu dulunya kan di pesantren ya. Tapi di pesantrennya itu tidak mewajibkan jilbab gitu. Jadi jilbab tuh nggak ada gitu, nggak ada yang pakai jilbab di Indonesia tuh di dulu tuh katanya. Nah sehingga beliau itu berkata di zaman SMP ya itu nggak berjilbab, itu bebas aja mau main kemana, mau main ya yang jarambah gitu mainnya tuh kemana-mana. Nah jadi ketika beliau mengambil punya argumen itu, dia ngambil kesimpulan bahwa oh jadi jilbab tuh yang kalau yang sekarang itu karena perkembangan zaman, karena karena budaya dari luar atau bahkan budaya Arab atau dari Islam ini masuk sehingga atau banyak juga yang mulai mempelajari Islam sehingga si jilbab tuh sekarang jadi wajib gitu. Jadi karena banyak sekali barangkali yang lainnya mau menjawab satu orang lagi. Boleh Prof, saya mau mencoba. Ya terkait landasannya apa gitu sampai akhirnya Jil menganggap bahwa jilbab itu tidak wajib. Ya tadi gitu bahwa kalau menurut Jil itu mereka percaya bahwa ijtihad itu adalah suatu penalaran rasional gitu, di mana teks-teks keislaman itu adalah sesuatu hal yang memungkinkan untuk bisa berubah dan bertahan di segala cuaca gitu ya. Nah dalam artian cuaca perkembangan zaman yang terus berkembang gitu. Terlebih mereka berpikir bahwasannya kan hendaklah mereka untuk menutup aurat gitu. Kayak dari kata hendaklah itu tuh mereka berpandangan bahwa itu tuh bukan merupakan suatu kewajiban, dan terlebih dilihat dari sejarahnya terlebih dahulu bahwa di Indonesia pun gitu jilbab itu tidak marak seperti saat ini gitu.
yang mana saat ini tuh jilbab itu seperti halnya suatu keharusan gitu. Tapi kalau misalkan kita melihat sejarah ke belakang dari apa yang mereka tinjau gitu dari sejarah gitu, bahwasannya jilbab itu bukan orang berpandangan, orang itu dalam Al-Qur'an itu mereka mereka itu memahami bahwa dalam Al-Qur'an itu yang diwajibkan untuk menjaga pandangan itu adalah laki-laki gitu. Dimana jadi karena konteks Quran itu turun. Cukup, baik. Oh, cukup ya. Oh ya udah. Baik, bagus juga, silakan. Karena itu kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya, biarlah pertanyaan itu tidak terjawab dengan tuntas, tetapi bisa menjadikan kita bisa berlanjut diskusi di tempat yang lain yang aman dan yang nyaman begitu, karena waktunya bisa luas. Saudara Deva mau bertanya? Ya, baik Prof. Ya. Cek. Ya, sudah jelas. Ya Prof, mohon maaf sebelumnya tidak bisa open kamera Prof karena jaringannya kurang baik di sini. Baik, pertanyaannya bisa dicoba dulu. Sudah Prof. Tadi malah keluar Prof kayaknya Prof. Kalau misalkan dibuka. Ya Prof, mohon maaf ya Prof. Ya. Izin bertanya, di Indonesia tidak hanya liberal dalam pemikiran gitu. Namun sekarang sudah merambah ke dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pemikiran liberalnya, ada yang rela meninggalkan sholat, puasa, menanggalkan jilbab yang tadi sudah dikatakan oleh Widya tadi, dan lain-lainnya gitu. Jangan-jangan di antara teman-teman pun ada yang terpengaruh gitu dengan pemikiran-pemikiran jil gitu, dengan pemikiran jaringan Islam liberal. Terbukti di beberapa pesantren santri sudah kelihatan liberal dalam masalah penampilan pakaian ataupun performance mereka gitu. Mengapa ini bisa terjadi di negara kita gitu, negara mayoritas Muslim, dan apakah yang akan dilakukan teman-teman dalam merubah kondisi yang seperti ini? Ya, baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jawab. Bismillahirrahmanirrahim, mau izin menjawab? Iya. Jadi mau meluruskan terlebih dahulu ya, maksudnya Deva ini mengubah pemikirannya atau seperti apa gitu ya. Kalau dari yang sudah kami pelajari, yang karena kita memiliki otak yang berbeda segala macam, mungkin ada pemikiran itu kan tidak bisa kita ubah ya, maksudnya pemikiran orang lain itu tidak bisa kita ubah. Cuma ya mungkin dari diri kita sendiri yang memilih apakah pemikiran ini benar atau salah atau bagaimananya gitu. Jadi kita tidak bisa mengubah pikiran orang lain karena ini pun dari liberal sendiri pun membuka diskusi gitu. Dari mereka membuka diskusi, ayo kita diskusi tentang pemikiran ini, pemikiran itu, tentang gagasan ini, tentang gagasan ide ini, begitu. Membuka pikiran kita untuk terus berdiskusi seperti itu. Jadi untuk saya pribadi sepertinya tidak harus ada yang diubah gitu. Hanya saja bagaimana kita menangkap dan mengolah pemikiran kita pribadi aja seperti itu. Baik. Barangkali yang lain dari temannya yang lain yang mau menjawab. Saya mau mencoba menjawab juga, Prof. Iya. Baik, terima kasih Deva untuk pertanyaannya gitu. Mengapa banyak orang yang kiranya terpapar gitu ya ke liberalisme gitu? Mungkin mereka tidak punya pegangan yang kuat gitu. Tapi kita pun tidak bisa menyalahkan Islam liberal salah gitu. Masa kita menyalahkan agama yang sebenarnya satu ketuhanan dengan kita, hanya berbeda dalam segi pemikiran gitu. Dan kebenaran yang dianggap oleh Islam liberal itu kan relatif ya gitu. Jadi
kalau misalkan mereka berpandangan bahwa apa ya, kalau jilbab itu ya contohnya jilbab itu tidak wajib gitu ya. Tadi seperti yang udah dipaparkan gitu. Terus gimana caranya kita untuk bisa memahami agar tidak terjerumus ke dalam hal itu? Ya tadi seperti apa yang sudah dipaparkan oleh Nilda gitu, bahwasanya sebagai seorang mahasiswa terutama gitu, kita perlu memiliki pemikiran yang terbuka, tapi kita perlu pegangan yang kuat. Kita perlu memikirkan segala sesuatunya yang memang lebih rasional dan menurut kita benar gitu. Karena lakukan apa yang menurut kita benar gitu, bukan menurut orang lain benar, tapi pegangannya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah gitu, yang kiranya bisa menuntun kita untuk tetap berada dalam kehidupan baik. Karena kalau dari Islam liberal sendiri itu pemikirannya kan mereka menerima penafsiran Al-Quran itu benar yang hanya menurut pandangan mereka, tapi itu pun tidak bisa kita salahkan. Tapi dengan adanya Islam liberal, misalkan kita jadi lebih mengetahui, kita bisa lebih menganggap bersikap toleransi gitu atas pemikiran-pemikiran yang berbeda, bahwa inilah kehidupan kayak gitu. Baik. Sudah jawabannya 2. Untuk yang ini saya lanjutkan dengan pertanyaan yang berikutnya. Siapa yang minta bertanya di sini? Setelah itu belum ada, silakan. Atau barangkali yang terlewat yang mau bertanya tuh. Masih ada yang mau bertanya, silakan langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi Fitri izin bertanya Bapak. Ya, tadi kan kelompok 2 menjelaskan bahwa deal ini tidak mempermasalahkan terkait akidah, juga mengaminkan pluralisme dan kebebasan berpikir, sehingga yang membuka diskusi kita. Nah, bukankah hal tersebut tidak menyalahi apa yang ada di dalam Al-Quran, bahwa manusia diharuskan untuk berpikir, juga tidak menyalahi toleransi, bahkan deal ini sangat toleran gitu. Sehingga ya benar-benar mewujudkan rahmatan lil alamin begitu. Nah, sehingga apa sih yang menjadikan pandangan orang salah terhadap deal ini begitu? Apa yang orang-orang pandang salah dari deal ini, selain mungkin asumsinya terhadap jilbab ataupun penafsirannya terhadap Al-Quran begitu. Terima kasih. Ya, bagus. Silakan. Baik, saya mau mencoba menjawab pertanyaan dari Teh Ed. Ya. Banyak Prof untuk kesempatannya, dan terima kasih banyak Teh Ed untuk pertanyaannya gitu. Selain dari dari perbedaan jilbab, terus perbedaan penafsiran yang menurut mereka gitu, yang relatif benar menurut mereka gitu. Apalagi sih yang mendasari bahwasannya orang berpandangan salah terhadap jil. Yang saya baca, jadi jil ini tuh karena memang tadi misalkan antara agama dan politik, bahwa agama itu kaitannya dengan Tuhan, kemudian politik itu kaitannya dampaknya adalah terhadap manusia dengan manusia lain. Jadi kalau dalam jil itu mereka berpikiran bahwa setiap muslim, setiap orang itu bersaudara gitu. Setiap manusia yang dilahirkan, yang diutus ke bumi, mereka itu saling bersaudara satu sama lain. Sehingga dalam pernikahan pun mereka tidak ada batasan bahwa agama yang satu tidak boleh menikah dengan agama yang lain. Kalau dalam jil itu hal tersebut itu diperbolehkan karena dasarnya tadi gitu, bahwa setiap manusia itu bersaudara gitu. Jadi tidak bisa tidak ada pemisah antara kalau agama ini dengan agama ini itu online nggak boleh gitu. Pinjam uang bang itu ke sesuatu hal sejuta yang pinjam uang, karena kirimkan KTP, kirimkan ini kan selalu keadaan bahwa baik kan setiap mukmin setiap orang yang beragama itu kafir, dan kafir pun memang itu adalah sebuah karakter gitu. Kan kita menganggap kalau orang yang beragama non muslim itu kafir gitu, tapi kalau jil tuh tidak, jil baiknya memang seperti itu, dan kita pun kita lanjutkan pada pertanyaan yang barangkali ada yang mau bertanya lagi. Ya, siapapun yang audiens atau peserta yang lain boleh juga untuk bicara, untuk menjelaskan ya. Boleh. Silakan, barangkali ada yang mau menjelaskannya dari pihak yang lain. Ya.
saya, Prof. Ada suaranya, Prof. Ada, Widya ada. Kalau pengen diganti ke foto kan ya kan nanti profil ini. Siapa dulu ya? Deva. Ini yang mau coba tulisan Gunawan Rahmat tuh. Bisa. Widya dulu aja. Yang ada foto ya. Oh ya. Kalau misalkan menurut pandangan media terkait pertanyaan Ed itu kenapa sih banyak orang yang berpandangan negatif terhadap Islam? Karena biasanya mayoritas umat Islam sekarang itu ketika terlalu banyak menggunakan akal pikirannya atau menggunakan potensi berpikirnya itu tuh dianggap sebagai sesuatu hal yang kayak keliru kayak gitu ya, sesuatu hal yang tidak boleh apalagi dalam memahami Al-Quran dan Al-Quran yang itu tuh udah pasti kebenarannya kayak gitu. Dan Islam sendiri itu mayoritasnya banyak menggunakan potensi itu gitu ya, potensi akal pikiran, ilmu pengetahuan barat segala macam dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran kayak gitu. Sedangkan jarang biasanya argumentasi dari itu menggunakan kayak dalil Al-Quran kayak gitu. Tapi mereka biasanya lebih bersandar pada akal pikiran. Nah ini yang banyak dijauhi kayak gitu ya sama masyarakat Islam, karena ada cara pandang dari umat Islamnya sendiri yang memahami bahwa Al-Quran itu tidak boleh terlalu banyak dipikirkan dan menggunakan akal pikiran dalam memahaminya. Kalau menurut pandangan Widi seperti itu. Terima kasih. Ya. Baik. Tadi siapa lagi satu orang yang mau ya. Ya, menurut saya bagaimana gitu, mengapa gitu? Karena mengapa muncul ada perspektif buruk terhadap Jil? Karena akal pemikiran mereka itu dipengaruhi oleh filsafat Barat. Dengan arti lain, mereka mengatasnamakan pembaharu, tapi pada kenyataannya mereka itu kebablasan gitu, kebablasan dalam membaharu. Akhirnya bukan pembaharu, tetapi harus diperbaharui lagi. Mereka sangat mengagung-agungkan pemikiran-pemikiran dari Barat daripada cendekiawan Islam. Terbukti Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, mereka dihina habis-habisan. Padahal orang Barat itu banyak mempelajari literatur Islam seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Sina, Ibnu Rushd, dan Imam Al-Ghazali. Nah itu yang menjadi alasan utamanya yang menurut saya itu menjadi masyarakat itu menjadi memiliki perspektif negatif terhadap Jil, seperti itu. Dan kemudian yang kedua adalah karena ada hegemoni Yahudi. Peran Yahudi dalam mengeksploitasi pemikiran Islam itu sangat dominan. Mereka didanai dan dihidupi isi perutnya oleh para donatur Yahudi, sehingga penjajahan pemikiran dapat diciptakan dari dalam negeri yang hendak dijajah gitu. Yang kemarin yang sempat dilakukan oleh orang-orang liberal gitu. Kebutuhan Jil difasilitasi oleh organisasi tertentu, baik secara kebutuhan pribadi, studi keluarga, buku-buku, jurnal-jurnal, ataupun jaringan-jaringan yang lainnya yang berhubungan dengan Yahudi gitu. Seperti itu mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira cukup ya untuk diskusi hari ini. Saya ingin menjelaskan beberapa hal yang berhubungan dengan topik diskusi pagi ini untuk bisa menjelaskan berikutnya. Gitu ya. Kita lihat para ahli yang menyebut dirinya ahli, gitu. Kemudian dipandang oleh orang lain ahli. Bukan ini berarti Bapak maksudnya belum sign in dulu, harus sign in dulu baru ada pihak ini. Oh ya. Kalau Bapak liberal ada pihak yang tidak mau mengaku sebagai liberal. Padahal sebenarnya kalau mau mendiskusikan masih segala sesuatu debatable itu sebetulnya adalah orang-orang yang dalam pemikiran kita adalah pemikiran yang bisa menghormati yang lain. Nah, yang kemudian sebetulnya kalau bisa menghormati yang lain dengan perbedaan-perbedaan itu akan bisa masuk kepada yang bebas. Ya. Seperti di zaman Paul, Imam Syafi'i, Hambali, Maliki itu adalah
orang-orang yang pertama sekali membuka keran untuk kebebasan pendapat. Karena itu mereka memulai pemikirannya dengan membukakan ijtihad, dan hasil ijtihad ini tidak menjadi suatu yang mutlak kebenaran miliknya. Itu Imam Syafi'i saja umpamanya masih mengakui perbedaannya dengan Maliki. Ini adalah kebebasan yang memang memperlihatkan perbedaan-perbedaan. Yang bahasa yang lainnya perbedaan itu adalah tidak singular, artinya plural. Artinya tidak sendirian dia mengatakan ini kebenaran dari saya. Itu sudah dimulai dari abad pertama Rasulullah, setelah Rasulullah wafat, abad kedua setelah Rasulullah wafat. Nah ini mulai ada pluralisme. Kemudian mengenai persamaannya adalah persamaan bersahabat, ada sudah dari saja lama. Ini persamaan dalam, dan yang diperdebatkan oleh mereka juga tidak memperdebatkan soal akidah. Sebenarnya begitu. Kalau yang muncul di zaman kita sekarang adalah para kiai yang liberal itu seperti Gus Dur gitu, presiden kalian dulu. Itu kan dia tetap salat, dia tidak tinggalkan salat, tidak tinggalkan kiainya sebagai kiaiannya. Bahkan kalau waktu kita lihat beliau memimpin Indonesia saja masih bisa berbeda pendapat dengan diturunkan sebagai presiden segala itu terjadi di zaman Gus Dur malahan. Nah ini Gus Dur sendiri sebetulnya mengambil langkah yang berbeda dengan lain-lainnya. Langkah politik yang berbeda, langkah pemikiran yang berbeda, tetapi kita tidak pernah mengkafirkannya. Justru setelah beliau tidak ada, malahan orang berani untuk mengkafirkan beliau. Nah, tetapi juga termasuk juga sebetulnya arah politik. Begitu bebasnya sekarang tidak bebas lagi sekarang ini oleh orang-orang yang sepertinya Gus Dur itulah yang membebaskan pemikiran belenggu Indonesia seperti terjadinya ada PKI gitu ya. PKI Gus Dur itu bagi Gus Dur untuk tidak ada apa-apanya kalau PKI itu orang yang tidak bertuhan, bahkan barangkali. Kalau dalam pikiran Gus Dur menurut saya itu PKI itu bukan tidak bertuhan, tetapi dia adalah komunis itu adalah jalan sosial politiknya saja, ekonomi, sosial politik ekonomi jalan mereka. Tapi komunis itu bisa Muslim begitu dalam pikiran. Karena Gus Dur itu yang pernah tahu belajar begitu banyak di Baghdad tentang Marxisme gitu ya, di zamannya Saddam Hussein dulu. Yang Saddam Hussein sendiri sebagai presiden itu presidennya yang sosialis Marxis. Nah, tetapi dia juga tetap masih sholat gitu, masih puasa, masih begitu, jadi tidak ada yang mengkafirkan Saddam Hussein. Nah sama aja begitu, itu tokoh ya. Tapi Gus Dur belajar di situ, malahan belajar di negerinya setelah belajar di Mesir. Antara lain kayaknya gitu, itu kita punya kesalahpahamannya dalam mana apa gitu ya. Mungkin ini adalah debatable yang kesalahan kita itu barangkali karena tidak menghormati perbedaan pendapat. Tidak menghormati pluralisme, perbedaan yang termasuk juga perbedaan suku, ras, kulit, warna kulit itu kalau tidak mau, bahkan mungkin agama, itu kalau tidak mau yang seperti itulah yang kemudian menjadi seolah-olah kebenaran ada hanya pada pihaknya. Nah ini, kalau kebenaran itu ada orang-orang yang anti liberal, itu sebetulnya sudah liberal kalau dia masih mau menghormati perbedaan pendapat. Tapi kalau sudah tidak mau menghormati perbedaan pendapat, ya itulah anti liberal yang sebenarnya itu sebenarnya begitu. Anti liberal yang sebenarnya adalah orang yang tidak menghormati perbedaan pendapat. Karena itu mereka lah yang intoleran. Kalau di antara kita ada yang tidak mau berbeda pendapat, itu intoleran. Namanya intoleran, tidak mau menghormati yang lain. Nah ini sehingga lebih jauhnya dari itu
adalah orang yang berbeda pendapat kemudian harus di luar agama juga. Jadi harus kafir, harus tidak bersahabat, harus tidak salat barangkali begitu, dan lain sebagainya. Yang ini yang kemudian banyak kesalahpahaman pada prasangka. Prasangka ya. Nah, sebaiknya begini, menurut saya sebaiknya kalau perbedaan pendapat itu terjadi, mari kita raih perbedaan itu dengan cara yang santun begitu. Perdebatan-perdebatan bahkan mungkin demo-demo sekarang kan kalau yang itu kan karena perbedaan pendapat. Tapi kalau santun ya enggak apa-apa. Tapi yang tidak santun itu kemudian yang merusak itu kan tidak santun, atau efeknya atau barangkali juga yang menungganginya itu kemudian jadi tidak santun. Jadi merusak. Nah, jadi merusaknya itulah yang sebenarnya tidak diperkenankan oleh kita. Sekarang juga ada yang menyarankan kepada Macron ya, yang Presiden Prancis itu untuk hidup bersamalah di dunia ini, begitu. Termasuk SBY juga menyarankan karena itu kepada Macron supaya kita ini bisa hidup bersama di dunia yang damai, bukan untuk mempertentangkan perbedaan-perbedaannya itu. Gitu. Kalau kebebasan boleh kebebasan seluas-luasnya, bebas ini di dunia ini bebas, boleh bebas, liberal apapun bebas boleh, tapi jangan mengganggu orang lain. Toleransikanlah orang lain, itu bertoleransilah pada orang lain yang berbeda. Kemudian jangan merusak. Boleh berdemo, tapi jangan ganggu. Itu jalan orang lain umpamanya. Jangan juga merusak fasilitas orang lain. Nah, apalagi perasaan negara yang dibiayai oleh rakyat. Karena itu di Indonesia itu diherankan oleh negara kawan-kawan saya juga yang di luar negeri itu mengatakan kenapa yang di Indonesia itu kok fasilitas umum mau dirusak, padahal itu biayanya dari pajak mereka sendiri juga. Nah, kenapa harus dirusak? Boleh saja sih sebenarnya berdemo, tapi demolah yang baik, yang tidak merusak, yang bisa menghormati pendapat yang lain, yang tidak memaksakan pendapatnya sendiri. Kalau kalah itu hal biasa dalam demokrasi. Kalau demokrasi itu ada kekalahnya memang. Ya, jangan karena kekalahan karena minoritas ya kalah. Itu memang mayoritas yang harus hidupnya ini di dalam dunia demokrasi gitu. Tetapi kehidupan yang seperti ini adalah kehidupan yang wajar ya, yang wajar sebenarnya terjadi. Dunia ini dunia milik kita bersama, mari kita pelihara, mari kita rawat, mari kita damaikan. Karena perdamaian lebih utama daripada perang, begitu. Saya ingin gambarkan Nabi Muhammad saja. Itu bertamanya itu dalam kehidupannya hanya di Madinah 9 tahun, mendapatkan kedamaian di Madinah, kemudian sebelumnya tidak mendapatkan kedamaian selama 13 tahun di Mekah. Tapi akhir-akhirnya walaupun dia ditindas selama 13 tahun di Mekah, tapi bisa melawan waktu berada di Madinah selama 9 tahun itu, ujung-ujungnya minta damai Nabi itu kepada kaum musyrikin Makkah, walaupun sudah punya kekuatan yang lebih dan bahkan bisa menghancurkan Makkah sekalipun. Tapi perjanjian Hudaybiyah yang beliau tanda tangani, yang beliau setujui, itu ada perdamaian selama 20 tahun. Melebihi usia kehidupan mereka sendiri yang menindasnya 13 tahun. Nah, itu melebihi itu. Karena itu harus ada perdamaian selama 20 tahun. Itu perjanjian Hudaybiyah. Nah, kenapa? Ini ada perbedaan pendapat? Ada juga. Yang tertindas merasa tertindas Abu Bakar, Ali gitu. Itu merasa tertindas. Karena kenapa?
kita harus perang saja gitu. Kenapa ini ada, kalau orang Mekah itu datang ke Madinah kemudian suruh pulang lagi. Kalau orang Madinah dibawa ke Mekah nggak usah disuruh pulang, biar aja di situ. Itu ada sebagai tanda ada bagi Rasulullah dan perbedaan, kemudian perbedaan pendapat antara Rasulullah dengan sahabatnya biasa. Nah, kalau begitu itu sudah sangat toleran dan sangat liberal itu Nabi Muhammad dalam membuat perjanjian Hudaybiyah. Nah, ini kemudian mereka menikmati semuanya selama perdamaian untuk 20 tahun itu, tetapi ya walaupun dilanggar, akhirnya memenangkan pergi dan menyelesaikannya dengan damai, pergilah jadi Futuh Makkah gitu. Nabi Muhammad ingin menghadapi Makkah itu akhirnya dengan Futuh Makkah, keterbukaan Makkah atau kemenangan Makkah, dan bisa dikuasainya semuanya. Karena sebenarnya perang yang tidak ada gitu ya. Nah, disitulah sebenarnya kemudian kelihatan sekali bagaimana Rasulullah toleransi tetapi mengedepankan kedamaian, bukan mengedepankan perangnya itu. Nah, kita ini sekarang kok maunya sih yang suaranya suara lebih tegas, lebih keras, lebih mantap itu maunya berseteru untuk, tampaknya begitu, mau berseteru untuk merusak, untuk memerangi, untuk membunuh, untuk melawan, untuk menggantikan mereka dengan membalas yang sesuai setara begitu. Nah, begitu. Nah, Rasulullah selama hidupnya memperlihatkan bahwa kemanusiaan lebih tinggi daripada yang lainnya, bahkan termasuk daripada ritual ibadah juga, karena kemanusiaan itu lebih mulia. Orang yang harus selamat dari tangannya sendiri. Karena itu hijrah dalam pandangan Rasulullah atau dalam definisi Rasulullah, hijrah itu adalah orang yang selamat dari tangannya. Jadi bukan hijrah itu karena ingin merusak yang lain. Al-muslimu man salimal muslimun milisanihi wa yadihi. Nah, ini yang disebut dengan wal muhajir itu. Yang disebut hijrah itu sebetulnya orang yang muslim selamat menyelamatkan diri dari tangannya, dari kekuasaannya, nah, menyelamatkan umat. Nah, karena itu hijrah itu manahallahu an gitu ya. Yang memang dilarang oleh Allah itu adalah merusaknya itu ya. Yang kita bisa menahan diri dengan perbuatan-perbuatan yang merusak itu adalah hijrah. Nah, itu kayaknya hadis ini sudah dihafami oleh Anda semua, dihafalkan dari Arba'in yang di semester pertama, tapi pelaksanaannya yang kita seringkali keliru ya dalam memahaminya begitu ya. Mari kita pahami dengan baik hadis-hadis yang dengan legowo kita bisa menerima perbedaan-perbedaan. Rasulullah sendiri, ayat Al-Quran sendiri sebetulnya tidak dalam keadaan mutlak kalau itu menjadi penafsiran yang tidak ditafsirkan oleh Nabi. Yang tidak ditafsirkan oleh Nabi itu bebas umat untuk berliberalisasi di situ sebenarnya. Kata-kata yang lebih kasar ya. Berliberalisasi artinya berbeda pendapat. Karena itu jangan dikafirkan orang Muhammadiyah oleh orang NU atau orang NU oleh Muhammadiyah begitu, atau oleh Persis, oleh siapapun kalau dalam menafsirkan berbeda, dan perbedaan penafsiran adalah toleransi. Karena itu ayat yang sama bisa penafsirannya di Muhammadiyah berbeda dengan NU. Tetapi NU dengan Muhammadiyah tetap NKRI harus tetap sama-sama begitu, walaupun beda pendapat. Nah, inilah di sini namanya pluralisme atau kemudian di sini toleran. Siapa yang sekarang begitu?
Nah, ini bukan soal ibadah ya, tapi sebenarnya bukan berbeda. Ini mendekatkan kepada ibadahnya saja, ya bukan soal yang mahdahnya, tetapi yang dekat-dekat dengan mahdahnya itu gitu ya. Perbedaan batal wudhu kayak begitu, perbedaan kunut, perbedaan tahlil, kan itu sebetulnya bukan unsur yang langsung kepada akidah perbedaan Tuhan, bukan. Tapi karena itu bagi para kaum jil begitu tidak harus mempermasalahkan akidah, karena akidahnya sama seperti di Indonesia. Di Indonesia kalau NKRI tidak harus mempermasalahkan lagi tentang ketuhanan yang Maha Esa. Misalnya kalau mempertanyakan ketuhanan yang Maha Esa artinya membuka peluang untuk berperang dan menggantikan Pancasila. Nah, kalau menggugat-gugat bahwa Hindu, Buddha, Konghucu begitu tidak, Kristen begitu tidak ketuhanan yang Maha Esa, artinya menggugat Pancasila dan menggugat ideologi negara. Sehingga kita harus menyingkirkan mereka yang berbeda faham dengan satu kaum muslimin gitu ya. Nah, ini tidak kita hidup di dunia Indonesia ini, di alam Indonesia dengan kesepakatan dahulu bahwa kita bertuhan, semuanya bertuhan yang Maha Esa. Yang tidak bertuhan yang Maha Esa itu tidak diresmikan agamanya di Indonesia. Nah, ini juga penafsiran sebetulnya ya, penafsiran. Memang penafsiran, tapi kalau sudah jadi keputusan, penafsiran itu tidak bisa diganggu-gugat. Contoh, dulu kan Konghucu tidak disebut sebagai agama yang berketuhanan yang Maha Esa, karena itu tidak muncul sebagai agama yang resmi di Indonesia. Tetapi dalam pemikiran Gus Dur, pendapat Gus Dur, ini yang namanya Konghucu itu sudah jadi agama di Indonesia, sudah jadi budaya di Indonesia, sudah banyak yang makanya kemudian beliau membuatkan Kepresnya sendiri. Nah, Kepresnya itu yang kemudian mengangkat kaum Konghucu itu menjadi bangsa Indonesia yang resmi begitu. Dan setelah itu tidak ada yang menggugat lagi, tidak boleh ada yang menggugat lagi. Nah, tidak ada yang menggugat lagi, dan memang semuanya menerima. Walaupun dulunya tidak. Nah, itu asalnya dari mana? Dari pendapat Gus Dur itu sendiri sebagai presiden. Ada dua sebetulnya yang mau begitu, itu termasuk PKI itu, tapi PKI masih berlanjut ya, tentang PKI masih berlanjut. Karena ketidakikhlasan pihak yang lain yang tidak sesuai dengan pemikiran Gus Dur itu. Nah, dan ini masih debatable, boleh diperdebatkan. Nah, tapi yang paling perlu bagi orang kita di Indonesia ini adalah toleransinya ya, maksudnya toleransinya begitu dihidupkan untuk menghormati perbedaan, untuk menghormati agama yang lain, untuk menghormati kebenaran agama yang dianut oleh yang lain, karena kebenaran menurut dia begitu, itu ya relatifnya menurut kita gitu. Karena tapi harus relatif ini yang harus dihormati. Seperti Nabi juga menghormati orang Kristen. Orang Kristen itu. Pada saat Nabi mendiskusikan tentang kehidupan mereka bersama di Madinah, maka hiduplah bersama orang Nasrani, tidak ada masalah dengan perjanjian piagam Madinah itu nggak ada masalah orang Yahudi maupun Nasrani. Karena itu akidah bagi mereka adalah tauhid sama begitu. Nah, lihat perjanjian Madinah yang tertulis itu bahwa tauhid percaya iman pada Allah sama bagi Yahudi maupun Nasrani. Nah, yang membedakannya apa? Yang membedakan itu politik. Kemudian banyak di antara mereka kaum Yahudi itu yang memberontak, itu politik, bukan akidah. Kalau akidahnya sudah beres, akidahnya beres, tidak ada masalah. Perbedaan pun itu beres.
Surat Ali Imran turun juga merupakan hasil dialog-dialog antara Yahudi Nasrani antara Nasrani dengan Muslim di hadapan Nabi. Bahkan Nabi setelah turun ayat itu, setelah turun wa anzalat Taurat wal Injil begitu. Nah, ini setelah menurunkan Taurat dan Injilnya juga di dalam Al-Quran itu di awal-awal ayat surat Ali Imran. Nah, perdebatan bisa selesai dan pulang masing-masing dari asbabun nuzul surat Ali Imran itu. Al-Masih yang memimpin delegasi dari Yaman itu pulang dengan membawa akidahnya sendiri, tetapi sudah pernah melaksanakan doa yang di Masjid Nabi gitu. Artinya misanya atau misa kudus atau apalah namanya, yang dalam bahasa Arab Nabi Muhammad mengatakan silakan Anda sholat di masjidku ini. Dan Al-Masih dengan umatnya mengadakan doa atau sholatnya itu di Masjid Nabawi setelah Nabi melakukan sholat asar. Jadi begitu detail itu, begitu detailnya. Dan kemudian mereka pulang tanpa memeluk agama Islam. Nah, begitu. Kecuali sekarang ya, setelah ada kalau sekarang tidak ada lagi Nasrani di Yaman, itu adalah akibat dari toleransinya umat Islam yang luar biasa barangkali begitu. Atau menjadi minoritas, kalau ada minoritas 1% atau 0,5% dari Yaman masih Kristen, itu adalah akibat dari turunnya surat Ali Imran itu begitu, yang menghormati perbedaan-perbedaan. Nah, ini dia yang harus kita jalani dalam kehidupan bermasyarakat Muslim ya. Nah, kita punya waktu masih panjang sebenarnya, ini 8.11 ya, sampai 8.40 kita kan. Nah, 8.40 barangkali ada di antara kalian yang masih penasaran untuk bertanya tentang masalah-masalah ini langsung kepada dosennya, boleh silakan. Di sini ada Pak Pandu, ada Pak peninjau yang tidak Pak Munawar, boleh semuanya bertanya kepada siapapun. Silakan. Ada, silakan. Saya sudah berkaitan dengan hadis ya. Prof. Silmi, silakan mau bertanya. Iya, saya mau bertanya, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Kan Prof, Islam liberal itu cenderung menganggap bahwa semua agama itu benar dan orang yang beragama itu sudah pasti mukmin gitu. Tapi kan Prof merujuk dari Quran surat Al-Hujurat gitu. Al-Hujurat atau surat apa ya yang artinya itu bahwa Allah itu telah menyempurnakan sebagai Allah itu telah menyempurnakan agama Islam sebagai agama yang satu-satunya benar gitu, Prof. Nah, itu tuh pandangan terhadap Islam liberal terhadap hal itu tuh seperti apa ya, Prof ya? Apakah gitu, Prof? Intinya itu seperti itu gitu. Bahwa Allah itu sudah berfirman gitu, bahwa agama Islam itu adalah sudah jadi agama yang benar gitu, yang benar, agama yang satu-satunya benar. Tapi kalau dari Islam liberal sendiri kan mereka tuh menganggap gitu bahwa semua agama itu tuh adalah orang-orang yang beriman gitu, orang-orang yang mukmin dan semua agama itu benar. Nah, itu gimana ya, Prof? Belum. Ya. Akidahnya tetap akidah keimanan sama. Di antara para nabi, para rasul itu akidahnya adalah keimanan. Makanya yang bersaudara itu keimanan. Yang sama itu iman. Kenapa begitu? Al-Qur'annya memang mengatakan begitu. Innamal mu'minuna ikhwah. Nah, ini tidak bisa diganti dengan innamal muslimuna ikhwah. Karena kata muslimun atau kata Islam itu sudah ada konotasi yang berbeda. Konotasinya beda itu antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa gitu ya. Ada konotasi berbeda. Karena itu yang diikatkan dalam persatuan sejagat itu adalah iman. Iman gitu ya. Nah, kemudian diperkosa oleh orang-orang tertentu tentang ayat ini, kemudian jadi persaudaraan Islam.
Nah, persaudaraan Islam itu tidak pernah terjadi sebetulnya di dunia ini dengan kata Ikhwanul Muslimin. Karena Ikhwanul Muslimin sendiri menjadi hal yang sangat eksklusif sendiri gitu. Tapi kalau keimanan tidak eksklusif, itu sangat inklusif, itu sangat terbuka gitu ya, dan semua orang bisa beriman kepada Allah. Nah, kalau di Indonesia, konteks Indonesia itu ketuhanan yang Maha Esa, semua orang bisa berketuhanan yang Maha Esa, itu mukmin kepada ketuhanan yang Maha Esa. Pembahasannya begitu. Pembahasaannya di Indonesia, orang yang beriman itu berketuhanan yang Maha Esa. Karena itu di Indonesia tidak ada yang kafir dalam berkewarganegaraan. Yang eksklusif ada kafir. Kalau orang Muslim eksklusif sebagai Muslimnya saja. Yang di luar itu, yang membangkang itu, yang tidak salat itu, yang keluar atau jadi Muslim jadi tidak salat juga, atau yang bertaslis, atau yang itu bisa jadi dikatakan kafir. Tapi dalam eksklusivisme sendiri gitu. Tetapi dalam inklusivisme hidup bersama di dunia ini, persatuannya adalah, kalau di Indonesia persatuan Indonesia, gitu. Persatuan Indonesia ketuhanan Maha Esa sudah. Kalau persatuan dunia internasional ya adalah keimanan kepada Tuhan. Nah, namanya mukmin. Jadi nama mukminuna ikhwah. Itu sebenarnya yang bersaudara itu adalah keimanan, bukan namanya. Nah, kalau perbedaan di dunia Islam sekarang, saya lihat ada Syiah, ada Ahmadiyah, ada Sunni. Itu eksklusivisme masing-masing. Sempurna. Tetapi kalau dia sudah berada dalam inklusivismenya di Mekah, maka tidak ada yang berbeda. Imamnya tetap satu di Mekah. Dalam berhaji adalah pribumi lah yang menjadi imamnya, yaitu Saudi. Hajinya bersama-sama. Orang Syiah juga. Mayoritas kedua di dunia ini setelah Indonesia adalah orang yang berhaji dunia dari itu bukan Iran. hanya harta apa saja yang perempuan gitu kan, laki-laki. Bersama-sama karena Tiba-tiba satu datang iman. perempuan laki-laki Tetapi gitu kan, yang dia beda cintai. syariah, katakan Dunia begitu. beda. Beda pendapat, beda aliran, beda alirannya. Nah, bagaimana? Ahmadiyah juga begitu. Siapa yang dari Indonesia Ahmadiyah dilarang untuk pergi ke Mekah? Tidak ada. Tidak ada Ahmadiyah. Tetap saja dia KTP-nya Islam, masuk ke bayar ONH, ya pergilah ke Mekah. Baik untuk haji maupun untuk umroh. Umroh juga dilakukan oleh mereka. Dan tetap biasa, nggak ada yang kemudian ini kamu Ahmadiyah nggak boleh ke Mekah. Nggak ada itu. Yang dapat visa dari Saudi Arabia sudah dapat, itu diizinkan. Dan Allah mengizinkan aja begitu. Jadi kalau sampai kalau dari Inggris, orang tua wajib di Inggris ya, England gitu ya. bebas. Itu kan sebetulnya di situ khilafahnya Ahmadiyah. Iya. Nggak ada itu yang dilarang untuk pergi ke Mekah. Padahal khilafah, bahkan khalifahnya sendiri pergi ke Mekah. Nah, saya nggak tahu itu siapa khalifahnya orang Ahmadiyah. Yang khalifahnya menjadi kata pimpinan itu dari London itu, di London, bukan dari India ya. Sekarang itu kan tidak, atau dari Pakistan tidak. Tapi masih apa yang mempersatukan mereka Ahmadiyah Islam dan Syiah Islam, kemudian Sunni Islam, itu yang mempersatukan bukan karena Islam dalam tanda petiknya, tetapi adalah akidah yang iman kepada Allah saja. Iman kepada Allah saja. Itu yang membutuhkan. Karena itu masuk masjid adalah untuk Dunia itu bukan hanya menyebut dunia. namanya.
Apa yang diinginkan lah. Kalau dilarang oleh dirinya gitu. untuk menyebut nama Allah di situ, itu adalah orang yang paling zalim. Jadi kalau mau melihat orang sama perempuan yang paling zalim adalah orang yang melarang orang masuk masjid, tentunya dalam keadaan tertentu ya, tidak dalam keadaan pandemi gitu ya. Itu satu hal yang lain dari penafsirannya. Waman azlamu mimman mana'a masajidallahi ayyuzkara fihi hasmuhu. Itu begitu bahasa Al-Qur'annya. Orang yang paling zalim adalah orang yang melarang masuk ke masjid Allah untuk menyebutkan namanya. Untuk menyebut namanya. Ayyuzkara fihi hasmuhu wa sa'afi kharabiha. Ada yang membuat kerusakan di muka bumi. Kalau membuat kerusakan ya janganlah. Ini kalau mau masuk masjid yang buat kerusakan, mau masuk masjidnya kemudian menjadi pandemi gitu, apa klaster baru untuk pandemi zaman sekarang ini, itu artinya merusak, membuat kerusakan. Maka itu baru hal yang berbeda lagi. Ulaika maka lahum ayadkhulu illa khaifin. Jadi kalau masuk ke masjidnya kemudian membuat orang takut, itu paling zalim itu, maksud takut karena perang, karena pandemi, karena apa ya, sebetulnya nggak ada takut lagi. Nah sekarang ini masjidnya ada di rumah masing-masing sudah. Itu masuk misalnya masjid yang tidak boleh di rumah, dilarang masuk ke dalam beribadah, maksudnya begitu. Nah, masjid itu sujud, dilarang sujud, itu tidak ada. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun alim. Di dunia mereka akan mendapat kehinaan kalau hal yang menjadi zalim seperti itu. Begitu pula di akhirat nanti akan menjadi azab, akan menjadi azab yang amat pedih. Itu di akhiratnya, dari dirinya sendiri sebetulnya munculnya, bukan dari Tuhan ya, bukan dari Allah, tapi dari dirinya sendiri karena kelakuan kita. Nah ini dia. Jadi sebenarnya adanya di situ. Kemudian kalau beda kenapa? Iya. Boleh berbeda pendapat, tetapi iman tetap sama. Begitu iman yang membuat ngerti ya mungkin ya capek bapak pernah ya, silakan yang lain boleh. Kita masih ada 18 menit ya.